Pak. Selamat pagi anak-anak. Ya, anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tentang ilmu bumi Indonesia. Indonesia terletak di Asia Tenggara di antara benua Asia dan Australia. Tempat kita berdiri ada di sini. Irian Jaya. Irian Jaya, now known as Papua Province and West Papua, are two provinces which located in easternmost of the Republic of Indonesia. Papua today is Papua that is dynamic, highly motivated, and modern. Present Papua is Papua that keeps learning and developing every aspect of life. And education is the top list strategy to reach the Papuan dreams. Yanpit Wanma, with his dedication, tries to present a new spirit in the education world. He's a role model teacher who got a medal from the Indonesian government for his achievement as a teacher in remote Papua. Since 1975, Yanpit has been devoting his life as a teacher in Armopa village located in Bango district, which now is one part of Sarmi Regency. In Bango, Yanpit is not only the founder of the establishment of the Bango Elementary School, but he is also the founder of Bango's Junior High School during the 1983 to 1984, based on the duty given by the Papua local government. Lalu saya diberikan tanggung jawab sebagai awal itu pelaksana harian, lalu pejabat kepala sekolah 85 dan 85 seterusnya jadi kepala sekolah definitif. Jadi saya terikat, saya punya tanggung jawab. Jadi kepercayaan ini tetap saya jaga dan lakukan itu. Hei Timotius, kerjakan soal, jaga konsentrasi. Baik Bapak, tapi matahari setinggi, bayangan tim bendera sependek. Yanpit, who was the teacher coordinator of Bango First Junior High School at the time, has busy days of teaching. In the morning, he taught in the elementary school, and when the sun was on its peak, he moved to the junior high school building and taught Papua Junior High School students until evening. Yanpit's dedication is an inspiration for the Papuans. His motivation is like a morning dew that freshens the young generation's mind. In this elementary school, Septinus George Sa'a got his basic education. In the year of 2003, this Papuan pearl began to shine when he continued his study in Jayapura Public High School, SMA Negeri 3 Jayapura. Yang masuk ke sekolah ini adalah anak-anak yang spesial gitu. Mereka pertama memiliki nilai yang bagus di SMP dan biasa dites di daerah lagi. Jadi mereka tuh harus bersaing di daerah sama teman-teman yang psikologi mereka. Nah, di situ ketika mereka selesai lulus itu baru mereka datang ke Jayapura untuk di sini. Nah, kalau kita yang dari kota Jayapura, kita juga harus mengikuti seleksi yang ada, dan seleksi itu memang yang saya alami itu yang dulunya ranking di sekolah saya, yang hebat di sekolah saya, ternyata belum tentu juga bisa masuk. Jadi memang masuk ke institusi yang namanya SMA Negeri 3 ini juga lumayan kompetitif. George Sa is the winner of the first step to Nobel Prize in Physics competition in 2004. The achievement of the 17-year-old teenager is very impressive. The formula that he discovered led him winning the first step to Nobel Prize in Physics outperformed hundreds of papers from 73 countries. The 30 physics expert judges from 25 countries only needed 3 days to decide the winner, and the 17-year-old from Manokwari got the gold prize. Jadi yang lomba saya ini adalah lomba seperti lomba riset meneliti tingkat dunia,
di situ kita harus menghasilkan penelitian dengan kualitas yang sudah at least mendekati cara bekerjanya orang yang meraih Nobel Fisika. Jadi ketekunan mereka, bagaimana mereka disiplin dalam menekuni bidang itu, itulah yang dilakukan. Jadi kita harus memproduksi hasil penelitian yang istilahnya tingkat kelas dunia lah. Dan dari ratusan orang itu diseleksi menjadi 7 orang untuk mewakili Indonesia. Tetapi dari 7 orang ini hanya saya sendiri yang bisa melanjutkan ke fase berikut. There are plenty other George Saa in SMA 3 Jayapura High School. The school became the role model of successful school in Papua. Pendidikan itu bisa merubah segala sesuatu. Semuanya bisa berubah hanya melalui pendidikan yang baik. Nah, karena itu selalu saya mulai dengan kata-kata itu. Saya orang kampung, orang tua saya buta huruf, tapi saya bisa duduk sebagai menteri di sini. Nah, karena itu bahwa orang Papua melihat tuh kita sebenarnya bisa. Kita semua bisa. Karena kesempatan diberikan untuk semua orang bisa. Jadi ini tergantung kembali ke kita masing-masing, ke diri kita. Jadi saya menjalani ini, prinsip saya melaksanakan tugas, saya selesaikan tuntas apa yang dipercayakan itu. Kita buktikan bahwa kita dipercayakan untuk jabatan itu karena kemampuan intelektual kita, bukan karena alasan politis dan lain lain diberi kesempatan itu. Ini akan merendahkan kita di negeri ini. Freedom to have education is one of the human rights, and to get it, the children in Papua need stability and peace so they can concentrate in their education. Hey, kan masih gabung dengan FM 107,8 dan 1278 AM Radio Pikonane toh? Jadi sekarang ikuti acara selanjutnya dulu Selamat mengikuti. Freedom to get information is one of interesting progress in Papua. Present Papua is Papua with better communication and information access. Pikonane Radio is located in Anyalma Village, Kurima District in Yahukimo Regency. This radio has aired since 2007. Kathy Finche Dimara is the person behind the establishment of this radio. Pikonane Radio is the first electronic media which is built in the remote of Yahukimo, a private-owned radio which gives information and educate people. Dulunya itu kami susah untuk mendengar informasi, debat orang baru bisa dapat dengar informasi, membuat surat, baru kami mendengar informasi, bahwa di sana akan terjadinya seperti ini, di sana ada harganya begini, sekarang sekolah itu tidak berjalan, seperti itu. Tuh dulunya kami buta karena belum ada radio. Nah sekarang ada radio ini, kami untung sekali lewat radio Pikonane. Untuk teman-teman petani yang mungkin rindu untuk mendengarkan bagaimana menanam sayur mayur atau menanam, memelihara hingga memanen dengan hasil yang baik, semuanya bisa mengikuti siaran kami di program Mari Membangun, tentunya di program itu kami dapat informasi harga-harga 1 kilo kol 1 buah, harga-harga itu kami dengar dari radio Pikonane. Yang dapat dari radio Pikonane ini kami dengar lagu-lagu radio, lagu-lagu gereja, lagu-lagu nasional, lagu-lagu daerah. Saya pesan lagu radio, lagu yang saya suka. Nona manis siapa yang punya, nona manis siapa yang punya, nona manis siapa yang punya, itulah Wetipo punya. Education is one of the main programs in Pikonane Radio. This radio plays an important role in reviving the motivation to study and to teach in school by encouraging teachers who left teaching for so long to come back and teach again. Pengumuman yang saya buat itu, saya
dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo ditujukan kepada para guru yang sudah meninggalkan tempat tugasnya hampir 10 tahun bahkan lebih. Isinya itu diminta untuk segera kembali ke tempat tugas. Efeknya setelah dari pengumuman itu kemudian masalah sekolah di Yahukimo ini jadi perbincangan. Jadi waktu itu memang efeknya mereka semua kembali dan sekolah-sekolah itu setelah kemarin baru saja juga sebenarnya baru November kemarin juga saya sempat turun ke beberapa kecamatan itu sudah jalan seperti biasa, malah sudah ada penambahan guru lagi. To have a radio definitely needs a lot of energy. Anyelma didn't have any electricity. Using power plants which needs fuel or diesel are very expensive. Even solar cell cannot be used here because of the heavy rains throughout the year. In spite of those circumstances, nature gives this village a small creek which can be used as micro hydro power plant. This plant gives 10 kilowatt electricity to Pikonane Radio. Not only that, but it also gives electricity to the village around Anyelma. Strong Papua is Prosperous Papua. Kathy Finch's aim is to make Pikonane Radio the radio that expresses health and education awareness. Whale shark, or in Papuan, Gurano babintang, is the largest fish on Earth. Yaur Island's water, Cendrawasih Bay, is the natural habitat of this endangered species. Compared to the other sharks, the one which lives in Cendrawasih Bay is unique because we can see them swimming around the drift net. This fish is plankton and small fish which lives around the drift net. Saya memahami bahwa alam ini adalah satu ekosistem hidup. Kemudian kalau misalnya alam ini ada biota yang hilang, berarti bagian daripada hidup kita itu sudah berkurang. Sebab kita dengan alam itu adalah satu keterpaduan hidup ya. Jadi hiu paus atau Gurano babintang, menurut sebutan orang tua saya sampai sekarang, itu adalah bagian makhluk hidup di satu ekosistem, juga keterhubungan budaya yang kita harus jaga, kita harus lindungi. Bentuk pelestariannya pertama, kita hindari tindakan membunuh hewan itu secara besar-besaran. Ataupun hiu paus itu tidak boleh dibunuh. The emergence of this whale shark is a proof that the ecosystem around Yaur Island is still managed well. This whale shark is also a symbol of nature's balance. Tindakan melestarikan Gurano babintang itu sudah merupakan satu kebiasaan daripada orang tua dulu. Kemudian itu dikembangkan oleh lembaga adat bersama-sama dengan masyarakat setempat. Lalu kita padukan dengan satu kesepakatan bersama dengan Yayasan WWF dan Balai Taman Nasional Cendrawasih dan juga pemerintah daerah. Dalam hal ini para kepala kampung, kepala distrik dan bupati untuk kita lindungi, kita jaga dan kita lestarikan. Halo, halo. Iya, oke. Masuk. Saya masih budaya, masih bertahan, masih jalan. Baru tidak bisa lepas. In Baliem Valley, Kurulu District Wamena, in Jaya Wijaya Regency, Yali Mabel is well known as Nayak's tribe leader that still preserve the culture. Yali Mabel and his people aware of the potential of the tourism and culture of their area. Yali Mabel, the coordinator that organized tourist visit in his village. Sometimes Yali got ordered to show the culture of Nayak's tribe to tourists. Yali and his people provides lodging so the tourists can feel the excitement living in traditional Papuan village. Kami Mabel datang, terus pertama kali kami penyebutan perang-perangan di luar. Habis itu nyanyi-nyanyi, habis nyanyi-nyanyi
sambil nyanyi masuk ke dalam, terus nyanyi di sini. Habis itu siapkan kayu, terus siapkan ini lubang ini untuk masak. Nah, dari situ dan juga ada ini turis-turis datang ke sini, terus kami juga punya hotel di luar. Semua negara masuk ke sini. Terus habis bermalam di sini, terus paginya bikin tari-tarian seperti tadi. Jadi turis mereka datang mau tidur di Honai lokal, mereka tidur di sini. Ini di sini ada 4 Honai, terus di sana ada dapur, terus di sini ada tempat makan, ada ini. Ini kita bikin swadaya dari masyarakat. Di sini kita adakan buku-buku, ada pustakaan, ini obat-obatan, buku-bukuan dari luar negeri mereka bantu kita simpan. Baru ada orang sakit, kita ambil obat di sini, baru kita bantu masyarakat. Terus ada anak-anak sekolah mereka habis buku, ada naik kelas, kita ambil buku di sini baru kasih gitu. Terus ini makan, tempat makan. Terus di sana WC dengan kamar mandi. Yang masak mereka cooking mereka dari kota langsung sendiri. Yang kita dari sini kita cuma siapkan air dengan kayu bakar. Jadi orang bule mereka kan harus persiapan dengan punya cook juga, jadi mereka cook sendiri baru mereka masak di sini. Budaya itu tidak bisa lepas, masih bertahan setiap tahun, setiap bulan. Baru sekarang ini selalu tiap tahun kita masih bertahan, tidak bisa lepas. Baru itu kasih Tuhan. Baca beda, badannya beda, rambutnya beda, satu jantung Tuhan. Papua, Indonesia memang gunung Amena. Kita bertahan. Yali Mabel is a unique character. He still strongly holds Papuan culture, but he also believes that education and culture cannot be separated. He has 8 children, and 2 of them, Albert Mabel and Wamilik Mabel, has impressive achievements. Albert will be graduating from Police Academy this year, while his brother, Wamilik, is still studying at the academy. Yali becomes the inspiration of the Papuans to care for education and keep trying to preserve the culture. Anak-anak Albert dengan Wamilik baru masih kecil. Orang tuanya masih bertahan budaya. Sekarang di sekolah ke polisi, ke kuliah di Semarang. Kuliah sekarang besok ini tahun bulan Juni latih. Di dalam dunia pendidikan itu kondisi geografis itu kita menyebutnya dengan kondisi given. Artinya kondisi yang sudah ada. Dan itu tidak bisa kita jadikan alasan untuk membiarkan anak-anak ini terkurung dalam situasi yang dia hadapi, kondisi yang dia sekarang hadapi. Tetapi di dalam ilmu pendidikan, di dalam ilmu pengajaran, itu mengharuskan kita untuk menyediakan strategi-strategi, model-model pengajaran yang dapat melibatkan anak-anak ini untuk belajar dengan baik. Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Papua today is Papua that has freedom of speech. Thus, in 2001, special autonomy in Papua province was firmly established. The light of democracy slowly enlightens and arises a new spirit for Papuan to develop, to improve and to move forward to a better future. Papua yet to come is Papua that is more expressive in declaring its objective.
Democracy has been long practiced in Papua. This can be seen from the use of noken and a discussion to get a final decision. Noken in Papuan tradition is not only a tool to bring material goods, but also the vote of Papuans. During the 1969 Acts of Free Choice, the Papuans' vote of joining the Republic of Indonesia was accommodated in the noken. Although we are now in a reformation era, there are still some areas that cannot easily be reached. That is why noken is still used as a media to select the leader of the local government. The vote is put in a noken, which represent each leader. The voting system with noken as a tool is approved by Indonesian government as the voting system in Papua. Noken symbolizes the democracy in Papua. Saya masuk di sini di kota ini, yang boleh saya katakan ya made in Indonesia. Artinya dibangun oleh Indonesia. 50 tahun lebih sekarang ini, dia lebih cemerlang dari yang lain-lain dulu dibangun. Jadi setelah peralihan tanah ini dari Belanda kepada Indonesia, kemajuan besar di sini karena pendidikan yang sudah ditaruh itu dilanjutkan oleh negara ini. Penilaian saya, sekarang ini ada perhatian luar biasa untuk pendidikan. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa pendidikan dulu baik, sekarang tidak baik, buat saya jangan seperti itu. Tidak boleh begitu orang menilai. Dan saya sangat berterima kasih sebab pemerintah kita memperhatikan kehidupan orang Papua di tanah ini. Istimewa bidang pendidikan sangat meluas. Merauke is the easternmost part city in Indonesia. The border to Papua New Guinea is located in Sota district. Although it is located in the border, Sota has a good vocational school. SMK Negeri 1 Sota berdiri karena jarak letak atau tempat yang di distrik Sota jauh dari Kabupaten Merauke, tepatnya 80 km, maka masyarakat di sini berharap ada sekolah tingkat atas, sehingga lulusan dari SMP di Negeri 11, kemudian ada yang di Erambo dan di Yang Gandur bisa bersekolah tingkat atas di sini, khususnya SMK Negeri 1 Sota. Untuk menghemat mungkin pengawasan, kemudian dari segi ekonomi, pastinya kalau ke Kota Merauke mereka harus membuang biaya, mungkin sewa rumah dan lain sebagainya. Hari ini kita berbicara menyangkut bagaimana cara perbanyakan vegetatif itu dilakukan. Yang pertama Kami bisa dilakukan melihat prospek yang paling bagus adalah pertanian dan peternakan. Karena pertanian adalah pusatnya ekonomi. Jadi diharapkan bahwa anak-anak itu nanti bisa menjadi seorang petani pun petani yang baik atau yang profesional. Peternak pun demikian. Nama saya Jesslyn GFC, umur 20 tahun, sekolah di SMK 1, SMK Negeri 1 Sota, jurusan pertanian. Cita-citanya mau jadi guru pertanian, karena orang tua juga pertanian, tapi mau ambil jurusan pertanian supaya lebih tahu lagi. This school gives dormitory facility for the student who lives far and has transportation difficulties to reach the school. The unique things in this school allow students from Papua New Guinea to study there. Nama saya Jubnaut, asal dari Penggi. Sekolah saya SMK Negeri 1 Sota. Kelas saya 10 ATU. Di PNG kita tidak bisa sekolah karena saya tinggal satu tempat tinggal itu kalau mau ke sekolah harus 2 hari 1 malam. Adanya
siswa dari Papua Nugini itu karena yang berdekatan kan hanya beberapa kampung, yaitu Weyam, Weriabel, dan Mohet. Mereka bersekolah ke sini lebih dekat dibandingkan dengan mereka punya daerah di tempatnya, yaitu namanya Daru. Saya memilih sekolah di sini karena saya mau dapat ilmu dari Indonesia. Ilmu saya mau harapkan itu saya mau tahu bagaimana peliharaan ayam atau ternak unggas. Saya sudah dapat pelajari bagaimana cara memelihara ayam petelur, ayam pedaging. Sama bawa ilmu dari sini ke Pengge. Karena kami di sini rata-rata guru semua berbasis bahasa Indonesia. Karena kami sekolah di Indonesia, makanya untuk pengajaran terhadap anak-anak Papua Nugini agak kesulitan karena kami dituntut untuk bisa berbahasa Indonesia. Sedangkan mereka punya bahasa Inggris pun bukan bahasa Inggris yang benar. Jadi kalau brother biasa mereka menyebutnya dengan brada, seperti itu. At first, I was a bit afraid when my friend spoke bahasa Indonesia to me. I felt guilty. I didn't know what to say back to respond to them. And came a time by time, and then I caught up with it by the language, the bahasa. So currently now I can speak. The hard words I can understand, but hard to speak. I only understand reply back in bahasa Inggris. Kalau pakai bahasa Inggris mengertinya sedikit, tapi kalau bahasa Indonesia mereka mengerti sedikit. Untuk membangun bangsa, jalannya hanya pendidikan. Tidak ada jalan lain menurut saya. Karena membangun bangsa memerlukan orang cerdas. Orang cerdas secara intelektual. Orang-orang cerdas inilah yang bisa berpikir, dan orang cerdas inilah yang bisa mengatur, orang cerdas inilah yang bisa menyiapkan keperluan-keperluan di dalam rangka membangun. Dan orang cerdas itu hanya bisa didapat melalui pendidikan yang baik. Dari hasil pendidikan itu, orang asli Papua bisa menduduki jabatannya, baik dan memimpin lagi sesama. Kewenangan diberikan oleh pencipta Allah Raja Semesta Alam untuk pemerintah negara sebagai wakil Allah yang tersurat dalam Roma pasal 13, ini harus ditaati oleh warga negara. Dan juga kalau ada ketentuan undang-undang, hukum dan peraturan harus dijalankan dengan baik oleh pimpinan dan bawahan. The change to a betterment is the main objective of Papuans. Needs a lot of hard work to make Papuans becomes more modern. The Independent Nusantara Farmers Association is the example that prosperity does not fall from the sky. Prosperity needs to be reached by hard work. These Farmers Association members are the ex-members of Papuans Freedom Organization. The Indonesian government supported those people to come back to the Republic and facilitate them to have prosperous life with agriculture as their way of living. The agriculture in this area is flexible and stands side by side with the locals' culture. Dulu memang saya sudah tinggal di hutan, jadi saya anggota Kelikualik, tapi sudah saya melepaskan. Akhirnya saya bawa pembangunan seperti ini. Saya membangun untuk masyarakat yang saya punya, masyarakat yang ketinggalan jauh. Sekarang kita sudah dirasakan adalah anak sekolah boleh, ini kita sudah masukkan sekolah, kita sudah menikmati rumah dan pertanian. Jadi kita punya sehari-hari kerja itu hanya petani saja Bapak, dan kerja berkebun hidup seperti ya pemerintah begitu Bapak. Jadi sekarang kita sudah rasakan pemerintah hidup itu bagaimana cara yang baik, itu kita sudah mulai rasakan jadi dengan Bapak-bapak dari pusat. Maka sekarang kita masuk di sini itu kita kerja dengan aman,
bagaimana untuk diri kita masing-masing ini, hari ini makan apa, besok makan apa, itu yang kita dipikir. Supaya saya bagaimana caranya untuk mendorong masyarakat ini, supaya dia bisa sekolah bagus, dia bisa jaga kesehatan bagus, dia bisa nikmati hasil kerja sendiri, tidak mengharapkan orang lain. Dia tidak boleh ikut pengaruh macam orang bilang perang-perang saudara, tidak boleh ikut seperti itu. Nah, itu yang saya berjuang untuk pikir ke depan ini anak-anak saya, orang-orang saya ini bagaimana. Nah, itu. Agriculture in Limau Asri village becomes the bridge to the people to live in prosperity. Having pigs as livestock fits the Papuan culture because they are very close with the pigs. Dasarnya sebenarnya mereka sudah punya dasar-dasar beternaknya, artinya pengetahuan sifat-sifat tentang babi itu sendiri mereka sudah punya. Hanya problem adalah higienis atau kesehatan. Dalam soal babi ini saya kira ada yang menarik dari mereka dan pengalaman kami. Pada awalnya dalam pikiran kami beternak secara bersama-sama itu lebih memudahkan pengelolaan. Tapi ternyata dalam perkembangan kandang bersama yang kita buat itu ternyata pelan-pelan itu kosong. Dan setelah kami lihat mereka pindahkan babi itu ke halaman rumahnya masing-masing. Jadi di sini saya melihat ada satu hal yang menarik dari mereka, artinya ternak itu menjadi sangat sebuah hal yang sangat berharga secara keluarga maupun secara individual, sehingga itu memang harus mereka kelola sendiri. Nah, ini yang saya kira proses belajar bagi kami juga gitu, bahwa ternyata mereka juga memiliki kebudayaan atau cara tersendiri dalam memandang babi itu tidak hanya sebagai ternak tapi sebagai satu sistem status sosial dan sebagainya. Saya kira yang penting dari proses ini dua hal saja. Pertama, kami dari CARE IPB melibatkan mereka untuk memindahkan pengetahuan tentang cara-cara bertani. Yang kedua, proses pelibatan ini saya kira juga yang buat kami paling penting, mereka bisa melihat sebuah harapan baru di kehidupan di lokasi yang baru ini. Jadi dua poin itu yang saya kira paling penting dalam proses pembangunan masyarakat di sini. Papua today has an amazing potential human resources. Papuan kids now have the same opportunity to reach their dreams. The modern education system gives golden bridge to them to get what they want. Education is the only way to create excellent Papuan human resources that can compete in either national or international level. Danny Jigibalom works as a co-pilot in an airways. Danny fully realized that education is the key for Papuan's children to reach their dreams. Kalau kita melihat di Papua ini kan kebanyakan daerahnya memang dibutuhkan transportasi udara karena ada banyak airstrip di daerah-daerah pedalaman. Kalau kita menjangkaunya dengan laut sangat susah karena waktunya yang dibutuhkan sangat panjang. Tapi kalau pemerintah memperhatikan bisa dikembangkan transportasi udaranya, kita sangat berterima kasih dan kita sangat mendukung program pemerintah ini ke depan. Mudah-mudahan pemerintah bisa melihat dampak dari transportasi udara untuk membangun tanah Papua ini. Papua masa kini ya, kalau kita bilang perkembangannya sudah sangat bagus ya. Di samping itu artinya sudah bisa pemerintah sudah bisa menjangkau ke beberapa tempat pedalaman terpencil pun sudah merasakan bagaimana dibangun. Kalau dilihat sekarang anak Papua itu punya cita-cita hampir sebagian besar mau jadi pilot. Jadi kalau dihitung sekarang sudah hampir 100 lebih. Yang itu baik yang sudah kerja sebagai kerja di beberapa perusahaan, sebagai kapten pun sudah ada. Dan yang di belakang kita pun masih banyak dan memang antusias untuk anak-anak Papua saat ini untuk menjadi pilot itu sangat besar. Jadi supaya dunia luar bisa melihat kepada bahwa orang Papua itu bukan hidup di hutan saja atau di daerah di bawah gunung atau di dalam Honai yang tidak berpendidikan, tapi mereka bisa melihat bahwa orang Papua punya sesuatu yang tersendiri, keunikan tersendiri, dan itu pun tidak bisa dilihat dengan sebelah mata karena potensi di Papua ini dengan manusianya pun, alamnya pun sangat mendukung.
A strong nation is a healthy nation. Medical fields is the front line to protect a healthy nation. Papuan children nowadays can be reliable medical practitioner. One of the example is Dr. Rosaline Irain Rumaseu, who works in a clinic in Timika. Motivasi saya membuka klinik itu disebabkan karena saya sangat tersentuh dengan lingkungan saya. Saya punya orang-orang, khususnya orang-orang Papua. Saya bisa memberikan yang terbaik yang saya dapati, khususnya bidang medis, buat saya punya orang-orang Papua. Karena pelayanan medis itu selama orang masih hidup, masih membutuhkan kesehatan. Sehingga apa yang saya dapatkan, saya bisa memberikan yang terbaik kepada mereka, bukan karena segi bisnis, tetapi saya harus melayani dengan hati. Karena saya punya semboyan itu melatih, melayani dengan hati. Saya bangga karena saya sebagai perempuan Papua, dokter Papua, yang pertama kali mempunyai klinik Leo selengkap ini. Lalu saya bisa mempekerjakan seorang dokter perempuan Papua juga. Lalu manajernya juga orang Papua, walaupun basicnya bukan medis, perawatnya juga Papua. Saya kolaborasi dengan pendatang, tapi 70% klinik ini semuanya orang Papua. Saya memilih menjadi seorang dokter karena saya sebagai anak Papua, saya merasa terpanggil dan itu mungkin menjadi cita-cita saya untuk dapat melayani semua orang, tapi terutama untuk masyarakat Papua. Menurut saya Papua saat ini adalah Papua tanah yang damai, Papua yang sudah semakin maju dan semakin sejahtera dalam segala bidang, dan harapan saya ke depan tanah Papua akan menjadi tanah yang menjadi berkat, negeri yang menjadi berkat untuk semua bangsa, terutama bangsa Indonesia. Jadi kita tidak terlalu berharap bahwa kita disuap terus, tapi kita bisa melihat bahwa kita juga bisa di negeri kita, dan ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di Indonesia, di daerah lain, dan terutama di dunia bisa mengetahui bahwa kita di Papua juga punya inspirasi, bisa menjadi seorang inspirator buat dunia dan Indonesia. Dennis' spirit and Rosaline's dedication become the inspiration for Papua's young generation. George Saa's motivation to learn, Jan Piet's dedication, Kathy Dimara's perseverance, and the working spirit of the farmers in Mimika are the reflection of the Papuans people to embrace the bright future of democracy and prosperous Papua. Sebenarnya pembangunan manusia Papua itu kita diinspirasi oleh visi yang disampaikan oleh Ieskene pada tahun 1928. Itu di Wasior. Wasior itu tempat dimulainya peradaban pendidikan untuk orang Papua. Jadi tahun 1928 itu Ieskene mengatakan begini, di atas batu ini, dia meletakkan satu batu, dan mengatakan di atas batu ini saya meletakkan peradaban orang Papua. Biar orang pintar, orang berpengertian, orang berhikmat membangun negeri ini, tapi pada satu saat orang Papua akan bangkit dan membangun dirinya sendiri. Saya menghendaki generasi orang Papua ke depan adalah generasi orang Papua yang disegani, dihormati, dan juga dihargai di negara ini karena brain power, kekuatan otak. Itu mendasari saya, dan juga saya mencoba memotivasi mahasiswa anak-anak Papua terutama untuk bisa mengerti dengan baik bahwa kita hanya bisa bersaing di negeri ini, di negara yang merdeka ini. Kita hanya bisa bersaing dengan brain power kita.